Kemudian dengan doa-doa yang kita panjatkan benar-benar dikabulkan oleh Allah. Sebuah pertanyaan bisa, setelah kita pulang kepada air, apa yang akan terjadi pada diri kita? Itulah yang nanti akan dijawab oleh Mama Dodo dengan solusi-solusinya. Dan insya Allah agar suasana lebih akrab, suasana lebih dekat, nanti kita akan buka yaitu paparan sekaligus tanya jawab. Anda pun bisa bertanya, nanti insya Allah Mama akan memberikan solusinya. Kami berserahkan kepada yang kita cintai, Mama Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tubbarul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shallallahul alaihi wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Yang saya hormati Ustadz Didi Kardi sebagai pimpinan kita yang sudah botak. Yang saya hormati Ustadz Jendropik singa padang pasir kita yang paling hebat, sehingga dari Armina pun dengerin beliau padang paruh susod. Yang saya hormati para ustadz, nggak usah diabsen ya, kebanyakan. Yang saya hormati para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka melengkapi rangkaian ibadah haji kita. Hadirin, Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin, maralohok wae atuh. Ehnya buang kagak enak, tahu volumenya doang. Rasul volumenya doang, ehnya buang. Halo, ehnya buang. Halo, ecok nggak? Rasul bersabda, volumenya tertulis. Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita, semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Hadirin, alhamdulillah kemarin kita telah menaikkan melontar yang pertama, yaitu melontar Jumratul Aqobah. Hari ini dan besok yang kita lontar yaitu 3 jumrah. Jumrah awal, jumrah sani, Jumratul Aqobah. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada arangan yang merintangi kita. Kita bersyukur kepada Allah. Apa sih yang harus kita syukuri? Yang harus kita syukuri yaitu nikmat Allah. Mana nikmat Allah? Silahkan Anda lihat surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakal kehitung. Nggak usah jauh. Anda orang kaya, Anda orang hebat, Anda pejabat, Anda orang kota. Selama sekian hari kita duduk di sini, tidur di sini, makan antri di sini, ke kamar mandi antri, kemudian kemarin ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, tergeletak seperti apa kita datang ke sini. Saya tanya Anda, nikmat apa nikmat? Nikmat banget. Nikmatnya haji di sini. Coba, pernahkah terbayang oleh Anda tidur ngegeletak di tanah tanpa alas, beratapkan langit? Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang seperti ini yang seumur hidup tidak akan hilang dari benak kita. Terus empel sampai kapanpun. Kenangan manis seperti inilah yang akan melekat, yang harus kita bersyukur kepada Allah. Ini tentang kebersamaan kita di hadapan Allah, bahwa kita ini duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah yang maha rahman. Di hadapan Allah kita sama,
Tidak ada yang pangkat jabatan, tidak ada orang kota, orang kampung, tidak ada orang kaya, orang miskin. Kita semua di hadapan Allah sama, duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah yang maha rahman. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kaya aku jadikan laki-laki dan perempuan. Kalian aku jadikan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di depan Allah adalah yang paling takwa. Insya Allah semua yang hari di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang namanya takwa itu berlindung. Orang yang merasa takwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, mencari yang dilarang oleh Allah. Sementara arti takwa menurut syariat, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Makanya jangankan ibadah haji, ibu-ibu masak nasi saja pakai ilmu. Jadi orang takwa harus punya ilmu pengetahuan. Haji dari awal di Al-Aqsa ini, di Abu Dhabi diberikan penataran manasik haji biar kita berangkat haji nggak sia-sia, karena harus tahu ilmu pengetahuan tentang haji, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang muharramat. Semua wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Kalau ada yang belum mengerti, saya yakin insya Allah banyak para ustadz yang akan menerangkan kepada Anda apa yang Anda tidak mengerti biar sempurnanya ibadah haji kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kelilingan puluhan travel saya ikut semenjak dahulu kala. Saya pertama ke Mekah tahun 70-an, karena dulu yang namanya pramugari Garuda itu bajunya mini tahun 70-an segini. Jadi yang diuntungkan kita mahasiswa-mahasiswa UN, diuntungkan kitalah yang menghantar mereka-mereka berangkat haji. Jadi luar biasa, Masya Allah. Saya melihat bukannya karena depan Mas Didi atau depan Kris, bukan. Saya mengakui dari hati yang paling dalam. Di Al-Aqsa ini saya melihat bimbingan ibadahnya paling bagus. Alhamdulillah kita punya yang namanya Zenropik yang luar biasa. Sehingga kemarin saja orang-orang yang bukan dari travel kita ikut mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Itu luar biasa. Kemudian kita wajib bersyukur. Yang namanya syukur adalah menampakkan nikmat ke permukaan. Yang namanya orang yang bersyukur itu artinya orang tadi bukan buat orang lain. Syukur yang disampaikan seseorang bukan buat Allah, tapi buat dirinya. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, nauzubillah, kata Allah, karena Allah itu tidak butuh syukur kalian, karena Allah maha agung dan Allah itu maha kaya dan Allah maha terpuji. Jadi kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kami semua ikut Al-Aqsa. Alhamdulillah ya Allah, kami sampai sekarang sehat walafiat. Syukur yang kita lakukan bukan buat Allah, bukan buat orang lain, tapi kembali buat diri kita masing-masing. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Hadirin, siapakah di antara Anda yang pernah digigit nyamuk ngacung? Saya tanya, gatal apa gatal? Pertanyaan berikutnya hadirin, kalau Anda digigit nyamuk, enakan digaruk, enakan didiemin? Oke, Mas Didi bilang, wahai jamaah Al-Aqsa, siapapun di antara kalian yang gigit nyamuk, kalau tidak digaruk saya kasih duit 100.000. Saya tanya, pilih duit Didi 100.000, pilih digaruk? Ngerti maksud saya? Artinya garukan itu lebih berharga nilainya daripada 100.000. Coba kalau ada digigit nyamuk, digaruk, merem-melek itu nikmat. Nikmat yang luar biasa, yang tidak terhitung. Masya Allah, udara yang kita hirup ini nikmat luar biasa. Anda bayangkan seandainya saja udara yang kita hirup setiap saat diperintahkan oleh Allah membelinya, saya jamin kita udah pada mati dari kemarin. Misalnya saya ambil contoh,
Saya ini sakit misalnya, saya dirawat di rumah sakit. Di kelas 3 1 jam oksigen 60.000. Di kelas 2 oksigen yang sama 80.000. Di kelas 1 oksigen yang sama harganya 100.000. Seandainya saya sakit dirawat di rumah sakit sehari semalam buat oksigen doang memerlukan uang 2.400.000. Kalau saya punya anak 3, suami istri 2, 5 orang buat bernapas doang 12 juta. Seandainya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan oksigen yang kita hidup harus memberinya, saya jamin kita udah pada mati dari kemarin karena nggak bakalan kembali. Begitu kan, Bung? Darah yang ada di tubuh kita itu gratis. Satu kantong darah, tanya dokter banyak. Sekantong ini 200 cc itu harganya 700.000, nyarinya susah. Tubuh kita membutuhkan 5 liter darah. Berapa duit yang kita perlukan kalau kita darah saja membelinya? Anda lihat, mata kita bisa memandang gunung batu yang tahun kemarin belum diplester, sekarang udah diplester. Ini mata bisa melihat, mulut bisa bicara nikmat dari Allah yang tidak bisa terhitung oleh kita saking banyaknya nikmat. Sekarang, bagaimana kita mensyukuri nikmat? Allah berfirman dalam Al-Quran, mensyukuri nikmat ada 3 cara. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana orang yang bersyukur dengan hati? Bagaimana syukur kata Allah? Silahkan Anda lihat surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna a'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Syukur. Apa makna syukur? Syukur adalah menampakkan nikmat ke permukaan.